A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kota Pati, Bawah Cemeti, ciri-ciri hati yang sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita dianugerahi cinta, dan cinta itu letaknya di dalam hati. Dan hati ini adalah di mana kita bisa menemukan rasa dan juga cinta kasih sayang kepada sesama. Ibnul Jauzi pernah menasihati dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, carilah hatimu dalam 3 tempat, dalam 3 kondisi. Yang pertama, saat mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, saat berada di majelis zikir atau majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah saat menyendiri bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pesan yang 3 itu, jika kita pahami satu persatu, maka yang pertama adalah saat mendengarkan Al-Quran. Nah, hati kita ini, kata Rasulullah, itu bisa berkarat. Bisa berkarat sebagaimana besi ketika dia terkena air. Dan para sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dengan mengingat mati dan membaca Al-Quran. Jadi untuk bisa membersihkan karat hati, hati-hati yang mati, hati-hati yang bernoda, maka kata Rasul, sering-sering ingat mati dan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama adalah lihat hati kita pada saat mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah saat berada di majelis zikir atau majelis ilmu. Setiap kita pasti punya kesibukan. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di jalanan, ada yang kerja di pemerintahan. Setiap kita punya kesibukan. Namun, kita harus juga menyempatkan diri ke majelis ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah dengan senang hati. Kata para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu halakoh-halakoh zikir atau halakoh-halakoh ilmu. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah melihat hati kita ketika berada di majelis zikir. Apakah kita senang untuk bisa mampir? Karena sejatinya jika dipikir dengan logika, setiap kita ketika ditanya mau masuk neraka atau masuk surga, semuanya pasti menjawab masuk surga. Nggak ada yang ingin masuk neraka. Cuman tidak setiap orang percaya dan yakin ketika kata Rasul ada taman-taman surga di dunia ini, yaitu tempat menuntut ilmu, tempat zikir. Dan ketika kata Rasul, mampirlah dengan senang hati, tidak semua orang yang ia melaksanakan itu, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang meyakini bahwa taman-taman surga itu ada dan kita senantiasa mau untuk singgah mampir barang sejenak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu ketika menyendiri bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dibayangkan, diingetin teman-teman, kita pernah gak curhat sama Allah? Curhat sama teman? Pernah atau tidak? Pasti kita sudah
bisa ngejawab. Kita lebih sering curhatnya ke siapa nih? Ke teman, ke atasan, ke majikan, ke kolega, ke ibu, ke bapak, atau ke Allah? Kata Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara 3 tempat itu, lihatlah hati kita ketika kita menyendiri bermunajat kepada Allah. Karena dulu di zaman Bani Israel itu banyak, nabinya banyak, waktunya panjang, tapi itu tidak membuat para kaum Bani Israel itu menjadi lunak hatinya, menjadi yakin, bahkan sebaliknya. Meskipun para nabi banyak diturunkan di kalangan mereka, tetapi mereka justru hatinya menjadi keras. Kenapa keras? Ternyata karena Allah mengutuk mereka atas kedurhakaan mereka. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sering curhat kepada manusia, tahu kan rasanya? Lebih banyak enaknya atau tidaknya? Jujur aja. Karena kalau dengan manusia itu kita punya harapan, lebih sering kita terkecewakan. Kita kecewa. Karena janji manusia itu tidak pasti. Tetapi janji Allah, maka itu sudah pasti. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Ya Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab, aku mengabulkan permintaan hambaku jika mereka wal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, wal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka berbahagia, agar mereka senang. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah membuka diri untuk senantiasa mendengarkan curhat kita. Kalau kita sering curhat sama orang lain, maka alhamdulillah kalau misalkan curhatannya sesuai kita pengen apa ke temen, dikabulkan. Contoh kecilnya, misalkan kita lagi butuh sesuatu, kita minjem nih, ya kawan, ya sahabatku, bolehkah aku peminjam uang padamu? Ada yang langsung terkabulkan atau tidak? Jika langsung terkabulkan, maka bersyukurlah. Jika pun tidak, maka itulah saatnya kita kembali kepada Allah. Karena ketika kita mengabulkan kepada Allah, Allah punya jalannya, banyak caranya. Bisa lewat saudara kita, bisa lewat tetangga kita, bisa lewat kawan kita, bisa A, B, C. Tapi kalau kita curhat pada seseorang, hanya itu aja caranya. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah punya banyak cara untuk bisa mengabulkan permintaan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 3 kondisi yang kata Ibnu Jauziyah untuk bisa mengecek apakah kita masih memiliki hati. Karena kata beliau, jika seandainya pada 3 tempat itu kita tidak melihat hati kita, maka sudah dipastikan bahwa mati kita ini sudah mati. Kalau sudah mati, maka kata beliau, mintalah pada Allah agar kita memiliki hati. Karena kalau hatinya mati, nggak akan ada kasih sayang. Nggak akan ada lagi yang namanya sosialisasi dengan manusia. Nggak akan ada lagi kasih sayang kepada pasangan, anak, binatang. Kan udah mati. Apalagi pengen melihat orang lain dapat hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita implementasikan dari 3 kondisi tadi. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam diri kita. Kita senang ketika mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, kita juga senang mampir di majelis ilmu.
Yang ketiga, kita juga senang bermunajat kepada Allah, dan semoga kita bisa meminta ampun kepada Allah atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Mungkin kita jarang mengingatnya, padahal kita butuh banget sama Allah. Kita pengen sekali sesuatu, tapi kita caranya yang salah. Kita malah mintanya kepada saudara, kepada majikan, kepada tetangga, kepada teman. Lupa kalau di sana ada Allah yang maha mengabulkan. Dan kita minta kepada Allah hingga kita itu serasa dekat. Dan jika kita sudah bisa sampai dekat kepada Allah, bahkan kita minta ampun atas setiap kesalahan kita, lalu meneteskan mata kita karena kita merasa salah, maka kita akan termasuk dalam 7 golongan. Dalam 7 golongan yang Allah jamin akan dinaungi di hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk di antara itu. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi penyemangat buat kita untuk bisa memiliki hati yang bersih, hati yang hidup, bukan hati yang hanya tersimpan di dalam dada, tapi tidak ada rasanya untuk hamba-hamba yang lain. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.